Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas yang namanya rotasi, revolusi, dan pergerakan bulan. Oke, langsung saja next ke slide berikutnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah rotasi. Nah, apa itu rotasi? Rotasi itu adalah waktu yang diperlukan suatu planet berputar pada porosnya. Nah, untuk rotasi bumi yang pertama, akibatnya adalah pergantian siang dan malam. Yang kedua, perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda. Yang ketiga adalah gerak semu harian matahari. Yang keempat adalah bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan pada pepat pada kutubnya. Yang kelima adalah perubahan arah angin di khatulistiwa. Nah, yang jelas yang pernah kita cermati yaitu pergantian siang dalam malam. Nah, rotasi pada bumi ini waktunya adalah 23,5 jam atau kita bulatkan 24 jam. Nah, di dalam waktu 24 jam itu terjadi dua peristiwa yaitu siang dan malam. Nah, itu waktunya sangat singkat. Kemudian gerak semu harian matahari. Nah, seolah-olah yang bergerak adalah mataharinya padahal yang berputar adalah buminya. Kemudian perbedaan waktu dan waktu bumi dan garis bujurnya nanti kita pelajari di slide berikutnya. Nah, perubahan arah angin di khatulistiwa. Nah, itu juga menyebabkan yang disebabkan oleh rotasi, adanya angin laut maupun angin darat. Nah, ini seperti ini. Contohnya nih, bumi berputar pada porosnya. Yang satu sisi bumi yang terkena arah matahari dia akan menjadi siang, yang tidak terkena cahaya matahari dia akan menjadi malam. Nah, garis bujur adalah garis hayal yang ditarik oleh dua kutub utara dan kutub selatan maupun sebaliknya. Nah, garis bujur ini tepat di 0 derajatnya ada di Greenwich atau di Inggris. Setiap jarak 15 derajat itu memerlukan waktu dengan selisih 1 jam. Kalau kita cermati daerah Jakarta dengan Greenwich itu lebih cepat 7 jam daerah Jakarta. Kemudian kita ke timur lagi di WITA itu 8 jam lebih cepat daripada Greenwich. Kita ke timur lagi ke Irian Jaya atau WIT itu 9 jam lebih cepat daripada Greenwich. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin ke timur dari Greenwich itu waktunya akan menjadi lebih cepat atau ditambah. Semakin ke barat dari Greenwich waktunya diperlambat, lebih berkurang, ya, atau lebih lambat. Ya, kemudian periode revolusi, kalau tadi bumi berputar pada porosnya itu rotasi. Nah, sekarang bumi juga berputar mengelilingi matahari atau namanya revolusi, yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari untuk 1 kali putaran. Nah, saat revolusi ini waktunya cukup lama. Yang pertama, kalau kita cermati ketika bumi berputar mengelilingi matahari, di situ terjadi yang namanya fase gerak semu tahunan matahari, yang terkadang matahari ada di sebelah utara bumi dan terkadang juga matahari berada di sebelah selatan bumi. Nah, gerak semu tahunan matahari ini yang mengakibatkan yang namanya pergantian musim. Yang pertama, bumi melewati garis khatulistiwa itu 2 periode. Periode pertama 21 Maret, periode kedua adalah 23 September. Nah, 21 Maret itu ketika bumi berada di garis khatulistiwa, bumi yang di utara garis khatulistiwa itu mengalami malamnya sama panjangnya dengan siang maupun yang berada di selatan. Nah, tapi di utara garis khatulistiwa itu mengalami musim semi. Kebalikannya di sebelah selatan dia akan mengalami musim gugur. Jadi tanggal 21 Maret daerah utara itu semi, daerah selatan garis khatulistiwa itu gugur. Kemudian bumi berada di utara atau condong ke utara itu pada 21 Juni. Nah, jadi kalau sekarang
ini bulan Mei, nah maka itu matahari cenderung condong ke utara. Kalau kita cermati bayangan pada siang hari itu pastilah bayangannya ada sedikit ke selatan karena matahari berada di utara. Nah, ketika matahari berada di utara, otomatis yang di bagian utara bumi itu mengalami siang lebih lama. Ketika siang lebih lama, jelas di situ terjadi musim panas. Kebalikannya, di daerah selatan itu siangnya lebih lambat atau malamnya yang lebih panjang. Sehingga di daerah selatan atau daerah selatan dari Khatulistiwa atau bumi bagian selatan dia mengalami musim dingin. Kemudian lanjut ke fase berikutnya di tanggal 23 September tadi bumi kembali ke bagian garis Khatulistiwa lagi. Nah, sekarang dibalik, kalau tadi di 21 Maret itu yang selatan musim gugur, maka yang selatan menjadi musim semi. Yang utara tadinya musim semi, yang utara menjadi musim gugur. Kemudian di fase terakhir, karena ini pembagiannya daerah utara dan selatan itu dia mengalami 4 musim, jadi semi, panas, gugur, dingin. Nah, berarti di daerah di tanggal 22 Desember bumi utara di situ karena matahari condong ke selatan, maka daerah utara dia terjadi musim dingin karena malamnya lebih panjang daripada siang. Kebalikannya daerah selatan dia menjadi musim panas karena siangnya lebih lama. Nah, ini salah satu periode revolusi bumi yang berkaitan dengan perubahan musim karena waktunya lebih panjang dan juga terjadi gerak semu tahunan matahari. Berarti sudah 2 yang dijelaskan di sini. Nah, selain itu terjadi pergantian rasi bintang. Kalau kita cermati ada perbedaan rasi bintang di setiap bulan atau setiap tahunnya. Kemudian terjadi perbedaan lama siang dan malam yang sudah dijelaskan tadi, ada terjadi perbedaan siang dan malamnya. Nah, itu akibat-akibat dari revolusi bumi. Nah, bedanya apa dengan rotasi bumi? Nah, rotasi itu cenderung lebih cepat pergerakannya, hanya 1 hari. Kalau revolusi itu pergerakannya lebih lama atau tahunan. Ya, kalau yang pertama gerak semu harian itu rotasi, gerak semu tahunan matahari itu revolusi. Perbedaan waktu itu rotasi, perbedaan lama siang dan malam itu revolusi. Jadi situ perbedaannya di situ. Nah, bumi juga memiliki satelit. Satelit bumi ada satu yaitu bulan. Tapi bumi memiliki satelit buatan juga yang biasanya digunakan untuk komunikasi. Nah, satelit alam yaitu bulan dan satelit komunikasi. Ada satelit yang dimiliki oleh Indonesia itu satelit Palapa. Nah, kemudian periode rotasi seperti ini ya. Ketika bulan itu berotasi pada porosnya, juga bulan juga memiliki pergerakan, yaitu pergerakan dia mengelilingi bumi. Jadi bulan itu memiliki 3 gerakan. Yang pertama bulan berotasi, yang kedua bulan berevolusi pada bumi, dan yang ketiga bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Nah, ketika bulan bersama bumi ini mengelilingi matahari, nanti ada yang namanya terjadi fase-fase bulan. Yang sering kita cermati ketika bulan berotasi dengan bulan berevolusi dengan bumi itu waktunya sama, yaitu 30 hari. Sehingga sisi yang tampak bulan yang tampak dari bumi itu selalu sama. Ya, sisinya selalu sama. Jadi kita tidak melihat sisi balik bulan sebaliknya itu seperti apa, karena waktu rotasi dan waktu revolusinya bulan itu sama, yaitu 30 hari. Nah, ketika bulan itu berevolusi terhadap bumi, dia akan mengakibatkan yang pertama yaitu pasang surut air laut. Nah, pasang surut air laut itu dibagi 2. Yang pertama adalah pasang purnama, dipengaruhi ketika pada bulan purnama atau pada
bulan awal dan juga pasang perbani. Nah, ketika pada bulan purnama itu air laut naik setinggi-tingginya, yaitu di awal maupun di akhir bulan atau di pertengahan bulan. Kemudian pasang perbani atau pasang nep itu air laut turun serendah-rendahnya, yaitu bulan. Kemudian menjadi fase-fase bulan. Yang pertama yaitu bulan baru atau bulan mati. Kemudian fase yang kedua ada bulan sabit. Ya, kita cermati gambar di sini. Ada bulan sabit. Kemudian bulan setengah. Ini setengah, kuartil awal, bulan setengah itu. Kemudian bulan 3/4. Kemudian kuartil kedua itu bulan purnama. Kuartil kedua bulan purnama. Kemudian berkurang lagi karena ketutup bayangan dari bumi 3/4. Tutup lagi menjadi bulan setengah, kuartil akhir, dan bulan sabit lagi. Nah, yang terakhir adalah bulan mati. Nah, itu adalah fase-fase bulan ketika dalam satu bulan. Ketika bulan berputar mengelilingi bumi. Nah, ketika bulan juga berevolusi mengelilingi bumi, selain mengakibatkan fase-fase bulan, tadi ada pasang, yang kedua fase bulan, yang ketiga nanti juga akan mengakibatkan yang namanya gerhana. Nah, gerhana yang kita tahu adalah gerhana bulan dan gerhana matahari. Oke, ini gerhana bulan. Ya, ketika matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus. Jadi bayangan bumi menutupi bulan. Jadi seperti ini. Ini adalah umbra, ini ada umbra, kemudian sini ada penumbranya, ini ada matahari, ini bulan, dan ini bumi. Nah, yang di sini terjadi yang namanya gerhana bulan. Sama halnya pada gerhana matahari. Jadi di sini ada matahari, kemudian bulannya ada di sini, dan di sini buminya, sehingga di sini terjadi gerhana matahari. Jadi seperti ini untuk gerhana matahari. Sini umbranya di sini adalah penumbra. Ya, nanti di sini gerhana matahari total. Ya, kita cermati bayangan dari bulan. Nah, ini gerhana matahari total di sini. Ya, ketika dalam satu garis lurus. Nah, itu gerhana. Oke. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan klik di bagian kolom komentar atau silahkan bisa japri ke Bapak. Oke. Semoga bermanfaat video kali ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Bapak akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.